Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Pita selaku dosen studi kelayakan bisnis dan teman-teman semua. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Winda Febrianti, saya sendiri, Adirna Kaila, Jihan Permatasari, dan Jihan Kemala Wiranti. Ingin mempresentasikan bisnis yang telah kami rancang yaitu Projen Base. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang. Usaha Projen Base ini didirikan oleh Winda Febrianti, saya sendiri, Adirna Kaila, Jihan Permatasari, dan Jihan Kemala Wiranti. Nama Projen Base ini diambil dari singkatan Projen Food Base, lalu dimodif dengan bahasa gaul anak muda sekarang. Bisnis Projen Food adalah salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik, karena Projen Food bermanfaat untuk mempermudah konsumen dalam mengkonsumsi makanan. Selain itu, Projen Food tergolong makanan cepat saji. Makanan cepat saji juga sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, karena bisa menjadi solusi untuk orang yang tidak bisa memasak dan tidak ingin terlalu repot dalam memasak. Nah, selanjutnya di sini ada logo Projen Base. Kita mengambil unsur salju dan ada penguin di tengahnya. Selanjutnya ada bentuk packaging. Bentuk packaging Projen Base kurang lebih seperti ini. Projen Base sendiri ingin ada unsur yang lucu, imut, dan terkesan di mata masyarakat. Sehingga ini yang membuat berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada aspek pasar. Yang pertama, bentuk luas pasar. Projen Base merupakan produk jual beli melalui online. Karena di saat pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, jangkauan pasarnya jauh lebih luas. Yang kedua, mengukur dan meramal permintaan. Dilihat dari pemasarannya, Projen Base ramai di setiap Sabtu sampai Minggu atau weekend. Karena konsumen biasanya di hari weekend pergi berlibur dan memilih makanan ringan, praktis, dan masa kadaluarsa yang cukup lama. Yang ketiga, pertumbuhan permintaan. Melihat dari adanya COVID-19, minat pasar terhadap Projen Base ini meningkat. Nah, akibatnya masyarakat cenderung mengubah alokasi belanja ke makanan dengan masa kadaluarsa yang cukup lama. Pasalnya, selain dapat bertahan lama, beberapa produk Projen Base juga dapat disajikan tanpa kandungan MSG dan juga zat pengawet. Maka dari itu, minat pasar terhadap produk Projen Base ini semakin meningkat. Selanjutnya, persaingan antar produsen. Bentuk pasar yang dipilih adalah bentuk pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Selanjutnya, siklus hidup produk. Pada masanya, produk Projen Base permintaannya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya promosi besar-besaran. Alhasil, banyak masyarakat yang tertarik untuk mencobanya. Pada akhirnya, saingan Projen Base mulai bermunculan, sehingga Projen Base menurun. Untuk mengatasi hal ini, Projen Base menciptakan model dan rasa baru, semata-mata untuk menarik minat masyarakat kembali. Selanjutnya, ketergantungan usaha. Sebagai penjual online, Projen Base ingin konsumen ketergantungan dengan produk kami. Oleh karena itu, Projen Base menyediakan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan, memberikan promosi, dan membuat produk yang berbeda dengan para pesaing. Dan selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Di sini adalah bagian dari segmentasi pasar, yaitu pertama ada aspek geografis. Frozen food atau yang bisa juga disebut sebagai makanan beku merupakan salah satu jenis makanan yang dikemas dengan cara dibekukan. Jenis makanan ini pertama kali dikenalkan oleh masyarakat Cina pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan frozen food base ini kita sediakan di online shop, baik itu Lazada, Tokopedia, Shopee,
ataupun platform penyedia untuk memesan makanan beku, yaitu aplikasi Frozenku. Dan selanjutnya ada aspek demografis. Frozen Base ini memiliki sasaran kepada semua masyarakat, baik itu kalangan anak-anak, remaja, orang tua, serta lansia. Yang tentunya Frozen Base ini memiliki berbagai macam jenis, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai seleranya. Dan selanjutnya ada aspek psikografis. Frozen Base ini berlaku untuk semua kalangan dan harganya yang cukup terjangkau. Kemudian ada aspek perilaku. Frozen Base dapat membuat pelanggan merasa puas atas produk makanannya. Dan juga Frozen Base juga akan terus mengeluarkan inovasi atas produknya seperti jenis rasa baru, komposisi baru, ataupun produk yang lebih banyak lagi. Yang kedua itu menetapkan pasar sasaran, yaitu Frozen Base ditargetkan dalam toko online. Frozen Base dapat ditargetkan dalam toko online agar masyarakat lebih mudah untuk memesan. Hanya lewat smartphone dari rumah, produk Frozen Base dapat sampai ke rumah pelanggan dengan dalam keadaan yang aman. Dan yang ketiga ada menetapkan posisi pasar, yaitu menyediakan produk makanan beku dengan berbagai ragam jenisnya. Frozen Base menawarkan dan menyediakan produk makanan beku yang bermutu dan beraneka ragam jenis untuk para pelanggan serta juga menjamin kualitasnya. Frozen Base juga berinovasi pada menu produknya. Selanjutnya itu yang keempat, ada sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yaitu dari sikap itu pelanggan puas dengan produk dan layanan dari Frozen Base. Pelanggan merasa puas dengan produk makanan beku Frozen Base karena rasanya yang enak dan juga memesannya yang simple dan pengantarannya dengan kondisi produk yang aman dan cepat sampai. Lalu selanjutnya ada perilaku konsumen. Di Frozen Base, pelanggan dapat mencari, memilih, membeli, serta mengevaluasi produk makanan beku yang ditawarkan untuk memenuhi dan keinginan pelanggan. Selanjutnya itu kepuasan konsumen. Frozen Base bisa memenuhi kepuasan pelanggan atas produk makanan beku yang ditawarkan sehingga dapat memenuhi harapan akan produk yang ditawarkan. Selanjutnya kita ke bagian manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis persaingan. Memiliki ciri khas yaitu makanan yang bertahan lama. Frozen food base ini memiliki ciri khas sendiri yaitu kemampuannya bertahan lama dibanding jenis makanan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk menyimpannya hingga beberapa bulan ke depan. Meskipun dapat bertahan lama, frozen food tetap dapat mempertahankan nilai nutrisi maupun gizi yang terkandung di dalamnya. Berikutnya itu ada bauran pemasaran. Dan di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada produk. Produk makanan beku yang ditawarkan di Frozen Food Base sangat bervariasi. Makanannya itu seperti chicken roll, kebab frozen, spring roll, dimsum, otak-otak ikan, dan lain banyaknya. Dan yang kedua ada price, yaitu harga yang ditawarkan oleh Frozen Food Base relatif murah, yaitu berkisar harga dari 18.000 sampai 80.000 saja. Dan yang ketiga itu ada place. Frozen food base terdapat di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan aplikasi Frozenku. Frozenku itu adalah salah satu platform aplikasi untuk memesan berbagai macam jenis makanan beku. Dan selanjutnya yaitu ada promotion, yaitu promosi yang digunakan oleh Frozen Food adalah dari sosial media, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram.
Dan selanjutnya yaitu kebagian aspek SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Tokonya sangat mudah dijangkau, cukup memesan melalui smartphone. Kita dapat memesan produk itu dengan mudah. Dan yang kedua, harganya yang terjangkau dengan kualitas yang sangat bagus, yaitu rasa yang nikmat. Dan yang ketiga, memiliki ciri khas, yaitu kemampuannya bertahan lebih lama dibanding dengan jenis makanan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk menyimpannya hingga beberapa bulan ke depan, namun tidak menghilangkan nilai nutrisi maupun gizi yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya, pihak kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk mempacking produk dengan aman agar sampai dengan selamat ke rumah pelanggan. Selanjutnya itu ada weakness, yaitu kekurangan. Frozen food sangat bergantung dengan lemari es atau freezer, karena agar lebih bertahan lama atau awet, jika telat memasukkannya ke dalam freezer, produk frozen food tidak akan bertahan lama. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang. Dengan adanya inovatif, usaha ini memiliki kesempatan untuk memperlebar usahanya. Dan yang terakhir ada threat, yaitu ancaman, yaitu banyaknya kompetitor yang muncul karena makanan ini sedang hits di era sekarang ini, yaitu pandemi, sehingga orang-orang ingin mendapatkan makanan yang praktis namun tidak mudah untuk basi. Selanjutnya kita lanjutkan ke strategi WO atau weakness opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternalnya. Yaitu yang dimaksud adalah dengan terdapat di toko online, pelanggan dapat lebih mudah membeli produk makanan kami, dan produk makanan beku yang dipesan akan cepat sampai ke rumah pelanggan dengan keadaan packing yang aman. Dan yang kedua, dengan menu yang bervariasi jenisnya dan konsep unik, yaitu makanan beku yang bertahan lama atau awet, maka dapat meraih peluang yang dengan daya inovatif dan kreatif. Usaha ini memiliki kesempatan untuk memperlebar usahanya. Yang kedua yaitu strategi SO atau Strange Opportunity. Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Maksudnya yaitu adalah menyediakan lemari es freezer di dalam keadaan temperatur minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah dari itu untuk menghindari produk frozen food membusuk dan juga agar dapat diawetkan selama beberapa bulan ke depan. Selanjutnya yaitu ada strategi WT atau weakness traits, yaitu strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal perusahaan serta menghindari ancaman. Yang dimaksud di sini adalah pertama, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan agar merasa puas, dan yang kedua selalu mendengarkan keluhan pelanggan dan terus berinovasi. Yaitu selanjutnya ada strategi ST. Strategi ST ini adalah perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Yaitu yang dimaksud adalah menu yang mengindikasikan rasa yang jauh lebih terasa dagingnya untuk mengatasi ancaman kompetitor ataupun pesaing. Selanjutnya, aspek SDM. Yang pertama ada perencanaan SDM. Terus berinovasi agar pelanggan tidak jenuh dengan produk dan juga terus menambah pelanggan baru. Yang kedua, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Dalam perekrutan karyawan yang dibutuhkan adalah karyawan yang memiliki pengalaman serta memiliki tanggung jawab dan kejujuran dalam pengelolaan. Untuk persyaratan sendiri tidak ada batasan dalam hal pendidikan serta tidak memerlukan CV pada umumnya, karena usaha bersifat kecil. Yang ketiga, produktivitas. Frozen base terbuat dari bahan yang sehat, tetapi tetap dengan rasa yang enak untuk menghasilkan hasil yang optimal dari bisnis ini.
Yang keempat, pola gaji atau upah atau kompensasi. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan yaitu berupa gaji bulanan, di mana gaji yang diberikan masih di bawah UMR Kota Bekasi. Aspek manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Frozen base merupakan bentuk persekutuan firma karena persekutuan firma adalah jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Lebih spesifikasinya yaitu bentuk firma dagang. 2. Rencana kerja. Frozen base memiliki tujuan, yaitu agar bisa menyimpan makanan lebih lama tanpa mengurangi rasa dan kualitas makanan tersebut, dan juga mudah dibawa kemana saja. Frozen base mempunyai rencana untuk kedepannya agar semakin banyak orang yang mengkonsumsi frozen food. Bila dilihat dari sisi jangka waktu, base sendiri memiliki perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, jangka panjang. Mempunyai target dengan membuka cabang offline di seluruh Pulau Jawa dan sekitarnya. Yang kedua, jangka menengah. Perusahaan frozen base akan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan inovasi yang terbaru. Yang ketiga, jangka pendek. Memberikan layanan terbaik kepada konsumen, sehingga mendapatkan rasa kepuasan dan loyalitas dari konsumen. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada 4 pemilik. Yang pertama Winda, Kaila, Jihan Permata, dan Jihan Kemala. Lalu ada bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan 3 karyawan. Untuk pemasaran, marketing di Frozen Base ini langsung ditangani oleh Winda Febrianti yang bertugas memasarkan Frozen Base dengan memperkenalkan produk dengan menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya keuangan. Untuk bagian keuangan di Frozen Base ini langsung ditangani oleh Adirna Kaila dan Jihan Permatasari, di mana akan merekap seluruh hasil penjualan dan pengeluaran perharinya, serta membuat hasil laporan penjualan perharinya hingga sampai per tahunnya. Lalu untuk bagian produksi di Frozen Base akan langsung ditangani oleh Jihan Kemala Wiranti dan karyawan yang lain untuk membantu bagian penyajian, pengolahan, dan layanan. Lalu yang keempat ada controlling. Dalam mengelola dan mengontrol kepuasan pelanggan, setiap harinya semua bahan baku akan diperiksa kualitasnya oleh semua anggota, supaya produk yang disajikan selalu memiliki kualitas yang tinggi yang mampu memuaskan pelanggan sesuai keinginan dan harapan mereka. Apabila saat melakukan pemeriksaan terdapat bahan baku yang tidak layak atau kualitasnya di bawah standar, maka akan langsung diganti dengan bahan baku yang baru. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada jumlah dana yang dibutuhkan dan struktur pembiayaan. Bila dilihat, Frozen Base sendiri mengeluarkan modal awal sebesar 2 juta rupiah yang sudah termasuk freezer 1 unit, mesin vakum makanan, 200 pieces packaging, dan 200 pieces paper bag. Lalu yang kedua, terdapat penjualan perharinya. Sudah ada 140 produk aneka macam dari Frozen Base yang terjual dengan total 5.800.000. Lalu penjualan per bulannya itu sekitar 174 juta ribu rupiah. Lalu yang ketiga ada biaya per bulan yang kita keluarkan terdapat 4.200 frozen food dengan total harga sekitar 147 juta rupiah. Lalu ada biaya listrik dengan total 200.000, gaji 3 karyawan dengan total 3.900.000, barang rusak atau hilang sebesar 250.000 rupiah. Jika di total semua biaya per bulan yang kita keluarkan terdapat 151.350.000 rupiah. Yang terakhir, Frozen Base juga mendapatkan keuntungan per bulan, yaitu penjualan per bulan yang sudah kita dapatkan sebesar 174 juta rupiah dikurangi dengan total biaya per bulan sebesar 151.350.000 rupiah, maka jika di total semua keuntungan yang kita dapatkan sebesar 22.650.000 rupiah. Yang kedua juga kita ada pemilihan investasi. Frozen Base ini bekerja sama langsung dengan para nelayan dan petani sehingga bahan baku yang dihasilkan itu lebih fresh. Dan kita juga ingin sektor pertanian dan perikanan ini semakin meningkat di saat masa-masa pandemi ini sedang melanda.
Selanjutnya ada aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. Yang pertama ini ada yuridis formal. Dalam memenuhi persyaratan pendirian usaha frozen base, kita ini sudah memiliki surat izin tempat usaha. Dan frozen base juga memiliki surat izin usaha perdagangan, dan untuk hal pembayaran pajak kepada pemerintah, pajak yang dibayarkan itu akan sebagian besar dibebankan kepada konsumen dengan mengenakan pajak sebesar 10%. Selain itu juga frozen base sudah tercantum label halal dan mendapatkan BPOM. Yang kedua ini ada persaingan. Usaha frozen base ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu dalam bentuk packagingnya, yaitu memiliki bentuk yang unik dan dalam pengemasan makanannya, sehingga akan sedikit berbeda dalam pengemasan packagingnya itu dengan merek yang lain. Yang ketiga ini ada lingkungan hidup. Untuk menjaga aspek lingkungan kebersihan, pihak frozen base ini selalu memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan untuk pembuangan limbahnya itu kita bekerja sama dengan pihak yang terkait dengan membayar iuran kebersihan setiap bulannya, sehingga sampah atau limbah yang dihasilkan itu akan langsung diambil oleh pihak terkait untuk dibuang di tempat yang seharusnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.